Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Mukiy SPD, mengajar sejarah Indonesia di SMA Negeri 49 Jakarta. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar dan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada rekan-rekan sejawat. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita sebagai pendidik dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama kita belajar mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul pertama ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zamannya. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial ini yang perlu kita rubah, karena tidak sesuai dengan konteks dan zamannya. Sistem pengajaran zaman kolonial itu apa saja? Yang pertama, yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid ketika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sistem pengajaran kolonial yang perlu kita rubah pada pembelajaran Merdeka Belajar. Selanjutnya pada modul 3, yaitu mempelajari bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita dapat menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan mendampingi serta membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa setiap kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan jangan sampai
meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam modul 3, Merdeka Belajar, yaitu membahas bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ini dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, asas trikon yang pertama itu kontinu, adalah pengembangan pendidikan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan menggunakan perencanaan yang baik. Berikutnya itu konvergen, adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber dari luar, baik dari praktek pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada beberapa poin bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat atau dikenal dengan olah akal. Yang kedua mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa. Yang ketiga memunculkan kehendak, yaitu olah karsa. Yang keempat, pendidikan harus dapat mempengaruhi bagian intelligible atau karakter dan bagian biologis muridnya. Yang terakhir adalah modul 5 berisi tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dalam modul terakhir ini berisi 5 poin. Yang pertama, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan potensi-potensi yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam modul kelima juga dibahas tentang trisentra pendidikan. Yang pertama, trisentra pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama seorang anak belajar tentang nilai dan norma yang berkaitan dengan agama, budi pekerti, sikap, dan perilaku. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak untuk menambah ilmu, wawasan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan budaya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah. Sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak tentang bagaimana anak bergaul dan berdamai. Demikianlah pemaparan aksi nyata terhadap topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.